Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang sedang mendengarkan video ini. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa sih kira-kira pentingnya cek kesehatan rutin. Saya Arini Setaning Tias dari KKN Tebar Pesona atau Terkait Barat Mempesona tahun 2021. Nah, mungkin teman-teman juga sering bertanya-tanya ya, sebenarnya penting nggak sih cek kesehatan rutin itu? Nah, buat teman-teman semua, berapapun usia kalian yang mendengarkan ini, cek kesehatan rutin itu penting banget. Yang pertama ialah untuk deteksi dini penyakit seperti misalkan kolesterol tinggi atau diabetes mellitus atau biasa disebut penyakit gula ya, atau ada juga hipertensi, tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Nah, terus dengan cek kesehatan rutin ini kita juga jadi tahu nih kira-kira kadar gula darah kita berapa sih gitu misalkan, atau kadar kolesterol kita berapa nih gitu. Jadi ini menghemat uang dalam jangka panjang karena bisa mencegah penyakit yang terdeteksi lebih awal. Jadi misalkan kalau sudah tahu kolesterol kita tinggi, ya kita jaga dulu misalkan makan dagingnya. Kemudian kalau misalkan tekanan darahnya tinggi, kita jaga dulu makan makanan yang asin seperti itu. Nah, cek kesehatan rutin itu nggak hanya terbatas dari tekanan darah tinggi atau kolesterol ya teman-teman. Ada juga cek tanda-tanda klinis secara umum seperti misalkan saturasi oksigen yang lagi ramai ya diderita oleh penderita COVID itu saturasi oksigennya kurang dari 95%. Atau juga laju pernafasannya itu yang normal itu ialah 12-20 nafas per menit. Kemudian ada juga suhu ya, kalau misalkan demam itu lebih dari 38 derajat Celcius. Jadi normalnya ialah sekitar 36-38 derajat Celcius. Kemudian juga nanti ada dibahas lagi di berikutnya terkait nadi dan juga tekanan darah. Nah, lanjut nih yang kedua ada asam urat. Asam urat ini berbeda ya teman-teman. Normalnya antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu 3,5 sampai 7,7 mg per desiliter, sedangkan kalau perempuan itu lebih rendah lagi. Kadar normalnya adalah 2 sampai 6 mg per desiliter. Nah, terus selanjutnya itu ada kadar kolesterol. Jadi kolesterol ini merupakan profil lipid dalam darah yang normalnya itu ialah kurang dari 200 mg per desiliter. Sebenarnya selain kolesterol juga ada lagi nih teman-teman, seperti misalkan HDL dan LDL. HDL itu merupakan lemak baik, sedangkan LDL itu ialah lemak yang jahat. Untuk lengkapnya cek di buklet ya. Kemudian selanjutnya ialah gula darah. Gula darah ini juga bermacam-macam. Nah, untuk gula darah puasa itu normalnya ialah sekitar 70-99 mg per desiliter. Jadi kalau misalkan lebih dari itu, tolong hati-hati dulu ya terkait konsumsi yang manis-manis seperti misalkan teh manis, kopi manis, atau konsumsi kue dan lain sebagainya. Lanjut nih teman-teman, ke bahasan berikutnya itu adalah tekanan darah. Nah, kalau tekanan darah ini normalnya ialah karena ada dua tanda ya teman-teman, ada yang atas atau sistolik dan juga yang bawah diastolik. Nah, kalau misalkan yang atas itu normalnya ialah kurang dari 120 dan yang bawah itu kurang dari 80. Jadi bagi teman-teman yang melebihi nilai ini, mohon hati-hati terkait ada riwayat penyakit tekanan darah yang tinggi seperti itu. Kemudian selanjutnya ialah heart rate atau kecepatan denyut nadi yang mana kalau misalkan normal itu ialah 60-100 detak per menit. Sedangkan yang abnormal atau enggak normal itu adalah kalau misalkan kurang dari 45 dan juga lebih dari 130 denyut per menit seperti itu. Dan yang terakhir ialah pemeriksaan fisik. Ini nggak perlu alatnya khusus kok teman-teman. Jadi kita bisa menilai diri kita sendiri apakah ada luka di sana, apakah ada bengkak, rasa nyeri, kemudian juga perubahan bentuk antara yang kanan dan kiri dan sebagainya. Seperti itu ya.
Nah, kemudian teman-teman, ini salah satu dokumentasi dari saat kita melakukan cek tekanan darah atau tensi kepada salah satu teman kita. Nah, ini menggunakan tensimeter yang digital ya teman-teman. Jadi tinggal dipasangkan ke lengan, kemudian alatnya itu bisa membaca sendiri kira-kira berapa sih tekanan darah dari si pasien. Jadi cukup praktis ya teman-teman. Tapi kalau misalkan mau yang manual juga bisa pakai tensi dan juga stetoskop seperti itu. Kemudian kalau ini salah satu contoh cek kadar gula darah yang kita lakukan teman-teman. Ini menggunakan alatnya ada GCU, kemudian juga nanti ada alkohol swab, juga ada strip, lancet pen, dan lain sebagainya. Ini bisa alat ini untuk mengukur gula darah, kolesterol, dan juga asam urat. Nah, kebetulan yang kita tunjukkan di sini dokumentasi dari pelaksanaan cek kadar gula darah. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini terakhir ada salah satu quotes yang menurut saya pribadi sangat menyentuh seperti itu ya. Alasan kenapa sih kita perlu cek kesehatan secara rutin? Karena kenikmatan hidup yang paling nikmat di dunia ini adalah sehat. Karena apapun yang kamu miliki di dunia ini tak akan kita nikmati jika kita merasa sakit. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk selalu cek kesehatan secara rutin dan juga melaksanakan pola hidup yang sehat. Sekian dulu teman-teman pemaparan materi terkait cek kesehatan rutin dari kami KKN Tebar Pesona tahun 2021.